اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan coba melanjutkan pembahasan terkait matan Tuhfatul Atfal yang pertemuan lalu kita sudah sampai pada pembahasan hukum iqlab. Masih membicarakan tentang hukum nun sukun dan tanwin. Masih membicarakan tentang hukum nun sukun dan tanwin, di mana hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4. 3 di antaranya sudah kita bahas, yaitu yang pertama adalah izhar, yang kedua adalah idgham, dan yang terakhir atau yang ketiga, yang terakhir kita bahas adalah iqlab. Pagi hari ini insyaallah kita coba lanjutkan di hukum yang keempat di antara hukum nun sukun dan tanwin, atau hukum yang terakhir daripada hukum nun sukun dan tanwin, yaitu hukum ikhfa. Hukum ikhfa. Kalau kita sering mendengar tentang ikhfa, ya, maka ikhfa sebetulnya ada 2. Ada ikhfa pada bab hukum nun sukun dan tanwin. Ada juga ikhfa pada bab mim sukun. Ya. Antum lebih bagus kalau misalnya bawa matannya tuh. Meskipun sudah hafal, jadi faham apa yang dibahas, ya. Kalau perlu kasih terjemah kata-kata yang tidak difahami di matannya. Baik. Ya, jadi ikhfa ada 2 di situ. Tapi 2 ikhfa tersebut terdapat pada 2 bab yang berbeda. Kalau sekarang kita membahas ikhfa pada hukum nun sukun dan tanwin, kalau ikhfa yang lain adalah pembahasannya di mim sukun, ya, hukum mim sukun. Nanti setelah ini ya ada pembahasannya. Nah, ikhfa yang terdapat pada bab nun sukun dan tanwin disebut dengan ikhfa haqiqi. Ya. Disebut dengan ikhfa haqiqi.
Kalau ikhfa pada bab mim sukun disebut ikhfa syafawi. Ya. Nah, itu perbedaannya, di antara perbedaannya. Secara istilahnya juga ada perbedaan, ya. Atau istilah lengkapnya di situ ya. Istilah lengkapnya ikhfa hakiki untuk hukum nun sukun dan tanwin. Ikhfa syafawi adalah pada bab mim sukun. Nah, ya dikatakan di dalam matan pada bait yang ke-16 di situ, warrabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما atau ضع ظالما. Ya, 3 bait ini bait ke-14 ya. Bait ke-14 sampai 16 di sini membahas tentang ikhfa syafawi, ikhfa hakiki ini. Ikhfa pada bab nun sukun dan tanwin ini. Warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili. Dan ar-rabi' hukum yang keempat maksudnya, dan hukum yang keempat adalah ikhfa. Warabi'ul ikhfa 'indal fadili. Ya. Kapan ikhfa tersebut? Apa ikhfa tersebut? Yaitu ketika nun sukun dan tanwin yang sedang kita bahas indal fadili ya, terjadi pada sisa huruf ya. Al fadil yang di sini ada 2 fadil ya. Dalam bait ini di bait 14 di sini ada 2 fadil, al fadil indal fadili, yang kedua minal hurufi wajibun lil fadili. Ada 2 fadil, 2 makna fadil ini berbeda. Ya. Al-fadil yang pertama adalah maksudnya sisa huruf. Ya, maksudnya adalah sisa huruf. Sisa huruf apa? Sisa huruf yang sudah disebutkan pada bab nun sukun dan tanwin. Ya. Di bab pertama maksudnya sisa huruf hijaiyah yang belum disebutkan. Ya. Hukum pertama adalah di bab izhar. Ada berapa huruf? Ada berapa huruf hukum izhar? 6 ya. Hamzah, ha, ain, kha, ghain dan kha. Hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kha. 6 huruf. Kemudian di bab idgham ada berapa huruf? Ada berapa huruf? Fatir, Azmi, ada berapa huruf idgham? 6. Apa saja? Yarmulun. 6 juga, sudah 12 ya. Kemudian di bab ketiga, bab berikutnya ada bab iqlab. Bab iqlab ada berapa huruf? 1 ya. Tadi sudah berapa? 12 tambah 1 jadi 13. Sisanya berapa? Hah? Huruf hijaiyah sisanya berapa? Huruf hijaiyah itu ada berapa? Ayo. Huruf hijaiyah ada berapa? Huruf hijaiyah yang dimaksud di sini adalah 29. Tapi aliful mad tidak termasuk ya, tidak masuk pembahasan sehingga terhitung 28. Tadi sudah 28 dari 13 dari 28, sisanya berapa? 15 ya. Sisanya ada 15. Makanya di sini disebutkan ya fi khamsatin min ba'di 'ashrin. Baik. Nah, al-fadil yang dimaksud di sini adalah sisa daripada huruf-huruf yang sudah disebutkan. Ya. Makanya disebutkan indal fadili minal hurufi ya. Minal hurufi.
Jadi al-fadil minal huruf di sini maksudnya adalah sisa daripada huruf-huruf yang belum disebutkan. Sisa daripada huruf-huruf hijaiyah yang belum disebutkan, yang jumlahnya adalah 15. Wajibun lil fadili, ya. Wajibun lil fadili. Yang ternyata wajib untuk diketahui, maksudnya wajib di sini adalah wajib diketahui lil fadili, ya. Wajib diketahui bagi al-fadil, orang-orang yang ingin memiliki keutamaan atau orang-orang yang memiliki keutamaan. Siapa orang-orang yang memiliki keutamaan di sini? Di antara maksudnya adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an tentu saja, ya. Orang-orang yang memiliki atau orang-orang yang ingin mempelajari tata cara membaca Al-Qur'an, ya. Kalau al-fadil secara makna katanya adalah orang yang memiliki keutamaan, ya. Orang yang memiliki keutamaan. Baik, itulah makna bait yang ke-14. Bait yang pertama, warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Ya. 4 atau bab yang keempat, hukum yang keempat adalah ikhfa, ya. Untuk huruf-huruf sisa daripada yang disebutkan, daripada yang telah disebutkan dari bab-bab sebelumnya, yaitu 15 huruf yang tadi kita sampaikan. Wajibun lil fadili, yang wajib diketahui bagi siapa saja yang ingin mempelajari ilmu tajwid ini, ya. Kurang lebih seperti itu. Fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha. Bait yang berikutnya, fi khamsatin min ba'di 'ashrin. Kalau secara makna sampai situ, ya. Jadi hukum tersebut atau huruf-huruf tersebut fi khamsatin min ba'di 'ashrin, 15, ya. Sebetulnya maknanya 15, ya. Jumlahnya 15. Jumlahnya ada 15. Ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha, ya. Atau ramzuha fi kilmi hadzal baiti, ya, sampai di situ secara makna. Rumusnya, ya, rumusnya adalah fi kilmi hadzal baiti, di kata atau di setiap kata bait berikut ini, ya. Di setiap kata bait berikut ini, maksudnya di setiap kata apa? Di awal atau huruf awal setiap kata berikut ini. Qad dhammantuha, yang telah aku kumpulkan, yang telah aku susun, ya, kata sang penulis. Disusun dalam kalimat apa? Baru berikutnya disebutkan, sif dzathana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima, ya. Nah, jadi 15 kata yang disebutkan ternyata adalah huruf-huruf ikhfa, ya. Semuanya adalah huruf-huruf ikhfa atau diawali dengan huruf-huruf ikhfa. Fi kilmi hadzal baiti, ya. Fi kilmi maksudnya adalah pada setiap kata, ya. Pada setiap awal kata atau huruf di setiap awal kata pada bait tersebut, ya. Maksudnya sif adalah huruf sa, ya. Za adalah huruf zal, thana huruf tha, kam huruf kaf, jada huruf jim, syakhsun huruf shin, qad adalah huruf qaf, sama huruf sin, dum di sini tentu saja adalah huruf dal, tayyiban adalah huruf ta, zid huruf zai, fi huruf fa, tuqan ta, da' dad, zalima adalah huruf dha, ya. Nah, inilah, ya, 15 huruf yang dimaksudkan, yang termasuk daripada huruf-huruf ikhfa, yaitu huruf pertama setiap huruf pertama di setiap kata yang 15 ini yang sudah dirumuskan oleh sang penulis.
Nah, itulah makna umum ya, makna umum daripada 3 bait yang membahas tentang ikhfa haqiqi. Warabi'ul ikhfa'u 'inda al-fadili min al-hurufi wajibun lil fadili fi 5 min ba'di 10 ramzuha fi kilmi hadzal bait qad dammantuha sif dzatana kam jada syakhsun qad samadum tayyiban zid fi tuqan dhalima. Antum harusnya kalau sudah hafal ya, lebih bagus setiap minimalnya makna globalnya faham ya. Minimalnya makna globalnya faham. Makna umum yang disebutkan setiap bait bisa difahami ya. Taib. Ya, bait ke-14 sampai ke-16 ini menjelaskan kepada kita semua tentu saja tentang hukum nun sukun dan tanwin yang keempat, yaitu al-ikhfa ya. Atau istilah lengkapnya adalah ikhfa haqiqi ya. Ikhfa haqiqi yang hurufnya ada setiap, atau disebutkan tadi ada pada sisa huruf-huruf yang sudah disebutkan di hukum-hukum sebelumnya ya. Itu hukum izhar ada 6, hukum idgham ada 6 juga, hukum iqlab ada 1 ya. Maka tersisalah 15 huruf seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Taib, ternyata ya di sini kalimat sif dzatana kam jada syakhsun qad samadum tayyiban zid fi tuqan dhalima itu tidak hanya sekedar kata-kata saja untuk menyesuaikan dengan huruf-huruf ikhfa yang ada, ternyata memiliki makna ya, disebutkan di dalam syarah ya. Disebutkan di dalam syarah, kalau antum lihat di punya kitabnya ya, bagus sebetulnya yang punya kitabnya. Jadi sif dzatana kam jada syakhsun qad samadum tayyiban zid fi tuqan dhalima itu tidak hanya sekedar penyebutan huruf-huruf ikhfa, tapi juga memiliki makna di situ ya. Maknanya adalah sif dzatana kam jada syakhsun qad samadum tayyiban zid fi tuqan dhalima. Satu kalimat dulu. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama ya. Sifatilah orang yang terpuji ya. Sifatilah orang yang terpuji, tentu saja dengan sifat yang baik ya. Betapa banyak orang yang baik, betapa banyak orang yang berbuat baik, derajatnya terangkat, derajatnya meninggi ya. Qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dhalima ya. Maka oleh karenanya dum tayyiban, tetaplah berbuat baik, zid fi tuqan, dan tingkatkanlah ketakwaan, dhalima, dan jauhilah kezaliman ya. Inilah makna daripada kalimat-kalimat ya, atau kata-kata, susunan kata yang disebutkan untuk penyebutan huruf-huruf ikhfa ini ya. Baik. Kemudian kita berpindah kepada definisi daripada ikhfa haqiqi. Apa itu ikhfa ya? Disebutkan ikhfa adalah, kalau secara bahasa, as-satru. As-satru itu yang artinya menutupi ya, atau menyembunyikan, menyamarkan di sini ya. Itu secara bahasa. As-satru, ikhfa itu adalah as-satru, menyembunyikan, menyamarkan. Adapun secara istilah adalah mengucapkan nun sukun ataupun tanwin dengan kondisi antara ikhfa, antara izhar dan idgham, tanpa tasydid, dengan tetap disertai gunnah yang dipanjangkan pada huruf pertama atau huruf nun sukun atau tanwinnya ya. Nah, ini definisi daripada ikhfa itu sendiri ya. Apa itu ikhfa? Ikhfa itu menyembunyikan, secara bahasa menyembunyikan atau menyamarkan. As-satru itu menutupi, sater, antum tahu sater ya. Sater itu penutup
ya, penutup. Jadi kalau ada sesuatu kemudian ditutup, nah ini namanya satru. Apa yang dilakukan daripada penutupan ini disebut ikhfa, ya, yaitu menyamarkan. Nah, sehingga sesuatu tadi yang ditutupi, ya, yang ditutupi tidak terlihat, ya, disembunyikan atau menjadi samar. Itu ada enggak, ya? Orang jadi ragu, ya, sesuatu yang ditutupi tersebut. Tapi tentu saja ikhfa hakiki yang dimaksudkan dalam istilah tajwid adalah, ya, mengucapkan nun sukun atau tanwin dengan kondisi antara izhar dan idgham tanpa disertai tasydid dan tetap disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Bagaimana mengucapkan antara izhar dan idgham? Izhar itu apa? Jelas, ya, mengucapkan nun sukun secara jelas. An, in, un. Nah, tentu saja izhar yang dimaksud mengucapkan huruf nun sukun secara jelas tanpa disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Tidak disertai gunnah yang dipanjangkan. Kalau idgham apa? Melebur, masuk, ya, menyatu antara nun sukun dengan huruf berikutnya. Melebur secara maksimal, ya. Melebur secara total. Ya'mal, tinggal menyisakan gunnah yang dipanjangkan saja. Tapi bunyinya tetap iya, ya. Sisa daripada nun sukun yang ada adalah khayshumnya atau gunnahnya, ya, suara gunnahnya saja. Ini di idgham. Karena huruf nunnya secara hakikat dia sudah masuk kepada huruf berikutnya. Nah, kalau ikhfa antara keduanya, mau mengucapkan huruf nun tapi tidak jelas, ya, karena bukan izhar. Mau disebut masuk sebagai idgham tapi masih ada sifat atau tidak betul-betul jelas seperti bunyi huruf setelahnya, ya. Contohnya seperti apa misalnya? Anta disebut izhar tidak, ya, karena pengucapannya bukan anta, bukan n, ya, bukan nun, an, in, un, bukan. Tidak disebut sebagai idgham juga, ya, karena apa? Karena bunyinya tadi hampir atau bersiap untuk mengucapkan huruf setelahnya, huruf ta yang dimaksud tadi. Sehingga bunyinya bukan anta, bersiap untuk ta, tidak. Anta di makhraj huruf ta, tidak juga, ya. Tapi apa? Pertengahan antara izhar dan idgham, ya. Sehingga kalau bisa disimpulkan bahwa ikhfa itu dibaca posisi lidahnya itu adalah mengambang, bersiap untuk mengucapkan huruf berikutnya. Terus di mana huruf nunnya? Masih menyisakan, ya, sifat daripada huruf nunnya, yaitu tinggal gunnahnya saja, ya. Tinggal gunnah huruf nunnya yang kemudian dipanjangkan. Misalnya anta. Nah, demikian juga dengan huruf-huruf yang lainnya, ya. Demikian juga dengan huruf-huruf yang lainnya ketika melakukan ikhfa atau ketika mengucapkan ikhfa, maka tidak diizharkan huruf nunnya an, ya, jelas-jelas huruf nun tidak. Tidak juga kemudian menjadi idgham. Bunyinya, ya, hampir mirip-mirip dengan huruf berikutnya. Anta, enggak, ya. Tapi antara izhar dan idgham. Anta, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita lihat beberapa contoh yang ada sekaligus menjelaskan tentang ada kondisi ikhfa yang gunnahnya ditipiskan, ada juga yang ditebalkan. Nah, kemudian disebut sebagai ikhfa, ya, saya coba menyesuaikan dengan apa yang ditulis di dalam kitab, ya, biar supaya berkesesuaian dengan penjelasan yang ada di layar. Nah, yang ketiga yang disebutkan adalah
sebab penamaan. Kalau huruf-hurufnya kita sudah ketahui bersama, sudah dijelaskan ya berulang-ulang, yaitu berjumlah 15. Adapun sebab penamaan ya, disebut dengan ikhfa. Itu ikhfa tadi apa? Secara makna adalah menyembunyikan, membuat samar atau menyamarkan. Apa yang disamarkan? Tentu saja yang disamarkan adalah nun sukun dan tanwinnya. Pengucapan nun sukun dan tanwinnya. Taib. Dinamakan dengan ikhfa karena memang hilangnya zat huruf nun sukun dan tanwin secara sempurna. Seolah tidak ada lagi nun sukun di situ. Dan hanya menyisakan sifatnya saja. Ya. Hanya menyisakan salah satu daripada sifat nunnya saja, yaitu sifat gunnah. Ya. Yaitu sifat gunnahnya saja yang tersisa. Adapun secara zat huruf nun, pengucapan ataupun makhraj, maka tidak ada lagi. Itulah yang disebut atau yang dimaksudkan dengan ikhfa, samar, disembunyikan. Ya. Nun sukunnya betul-betul disembunyikan, hanya menyisakan sifat atau salah satu daripada sifat huruf nunnya saja, yaitu sifat gunnah. Baik. Sehingga ya, yang dikondisikan nantinya adalah sifatnya ini. Ya. Jadi bukan nunnya secara zat sudah hilang. Ya. Yang dikondisikan adalah sifat atau salah satu daripada sifat huruf nunnya ini, yaitu apa? Gunnahnya. Maka nanti sifatnya ini akan menyesuaikan dengan huruf selanjutnya. Kalau huruf selanjutnya itu tipis, maka dia tetap tipis ya, sebagaimana sifat aslinya. Kalau misalnya sifat huruf berikutnya ini adalah tebal, maka gunnahnya pun akan ikut menebal. Itulah sebab ya kenapa ada ikhfa yang gunnahnya ditebalkan, ada juga yang ditipiskan. Nah, para hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, poin yang keempat ya, sebab terjadi hukum ikhfa ini ya, adalah karena antara huruf nun. Antum berusaha memahami ya, bukan cuma sibuk nulis, nggak tahu yang ditulis apa. Coba berusaha memahami apa yang disampaikannya. Meskipun mungkin sekarang bisa jadi nggak paham, tapi karena nanti juga secara penjelasan berulang-ulang, entah di kelas atau entah di kajian atau entah di daurah, dimanapun, itu akan semakin menempel ya secara pemahaman. Tapi berusaha dulu difahami. La bas. Ya, sebab penamaan atau sebab terjadi ya, sebab terjadi ikhfa hakiki ini adalah karena antara huruf nun sukun, maksudnya nun sukun ataupun tanwin dengan huruf-huruf ikhfa yang 15 berjarak pertengahan ya. Berjarak pertengahan maksudnya apa? Tidak terlalu jauh seperti huruf izhar. Ya tidak. Nun makhraj huruf nun dengan huruf-huruf izhar jauh tidak? Jauh ya. Ditungtung ke ujung ya. Apa dari pangkal tenggorokan sampai ujung lidah jauh ya. An a dari ujung lidah ke pangkal tenggorokan. A ha ghay ha kha ha. Jadi urusannya dengan tenggorokan, ujung lidah dengan ujung atau pangkal tenggorokan atau di bagian tenggorokan, maka ini jauh ya. Tidak juga terlalu dekat seperti huruf-huruf idgham ya. Nah, kalau huruf-huruf idgham kan pada dekat ya. Yarmulun. Nah, semuanya berkaitan dengan ujung lidah, kalau enggak kedua bibir ya. Karena makhraj huruf nun maksudnya dekat jauh tadi adalah apa? Dengan makhraj huruf nun ya. Dengan makhraj huruf nun. Makhraj huruf nun adalah di ujung lidah ya, di ujung lidah. Kemudian kalau dibandingkan dengan huruf-huruf izhar maka jauh sekali ya. Jauh sekali, yaitu berada di bagian tenggorokan.
Kalau dibandingkan dengan huruf-huruf idgham maka cukup dekat, bahkan sangat dekat, ya tidak? Yarmulun. Nah, ujung lidah juga ya rata-rata dikeluarkan di ujung lidah. Lam atau iya, iya itu di tengah lidah, dekat dengan ujung lidah. Ra berada di ujung lidah juga. Mim kedua bibir dekat dengan ujung lidah. Lam ya, lam dikeluarkan dari ujung lidah juga. Waw dari kedua bibir ya. Kemudian nun. Nun apalagi? Satu makhraj ya, tentu saja sangat dekat. Sehingga dikatakan pertengahan. Izhar itu pertengahan, maksudnya adalah tidak terlalu jauh dari makhraj huruf nun, tidak juga terlalu dekat daripada makhraj huruf idgham ya. Coba kita lihat fa ya, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh juga ya. Kemudian sin ya. Kemudian apa lagi? Ta tadi ya. Ta, qaf, kaf, sad ya, zai, jim, za, shin, tha, fa, dha dan seterusnya. Ya. Tidak disebut terlalu dekat, tidak juga disebut terlalu jauh ya. Baik, inilah penyebab terjadi ya. Kalau terlalu jauh makhrajnya maka diizharkan. Paling mudah cara pengucapannya adalah diizharkan. An'amta, an addu, an ahdi, an kharaja misalnya ya. Dan seterusnya ya. Kalau terlalu dekat enaknya cara pengucapan apa? Paling mudah adalah diidghamkan. Ayya'mal ya. Kemudian awal ya, atau miwal ya, atau semacamnya. Nah, kalau terlalu dekat maka enaknya diidghamkan, dileburkan. Nah, kalau pertengahan ya, kalau pertengahan adalah diantara caranya ya, diantara cara yang paling mudah adalah diikhfakan ya, atau disamarkan. Anta miltin mildari' ya, anfus disamarkan ya, disamarkan pengucapan huruf nun sukunnya. Taib, masih panjang pembahasan tentang ikhfa hakiki. Insyaallah kita lanjut di pembahasan atau pertemuan selanjutnya tentang apa yang dimaksud dengan tingkatan-tingkatan ikhfa ya. Ada beberapa tingkatan pada ikhfa ya. Nanti ada aqrab, ada ab'ad ya, ada awsat juga. Kemudian cara pengucapannya seperti apa. Padahal saya berharap pembahasan ikhfa ini total habis bersama para santri ya. Biar supaya secara praktek kelihatan ya, yang mana benar-benar faham dan tidak ya, karena agak riskan ikhfa ini ya, khususnya mungkin dari segi tebal dan tipis dan benarnya suara ikhfa ya. Jadi bukan ya, semuanya ya, angta ya, mingtin ya, bukan ya, tapi tadi samar-samar ya, antara nun sukun atau antara dengan n mungkin nanti ya. Baik, insyaallah kita coba bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, sesi berikutnya kita masuk kepada tilawah ya. Masuk kepada tilawah. Dan pertemuan lalu kita sudah masuk surat Al-Jin ayat keberapa? Silakan dibuka surat Al-Jin ayat ke 24. Surat Al-Jin ayat 24. Nah, seperti biasa, silahkan untuk dimaksimalkan secara bacaan, kemudian perhatikan ya bagaimana cara pengucapannya tersebut ya. Berusaha menerapkan poin-poin yang juga disampaikan
Nah, dan kepada para pemirsa ataupun para pendengar di luar sana, ya, seperti biasa, ya, di hari Kamis ini, mohon maaf kami menyediakan waktu hanya bagi para santri terlebih dahulu di hari Kamis kedua. Insya Allah untuk pekan-pekan yang lainnya kita bisa share, ya, untuk kegiatan interaktif yang biasa dilakukan, ya, kepada kita di sesi-sesi Kamis yang lain, ya. Nah, silahkan diperhatikan kemudian berusaha untuk memaksimalkan bacaan yang ada. Langsung diikuti, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maksimalkan, jangan asal bunyi, ya. Coba praktekkan setiap apa yang antum ketahui. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. Lihat, hatta idza ra'auma, hamzah atau fathah pada huruf hamzah di sini. Coba diperhatikan. Ra'au, jangan jadi o, ya. Di sini ra'au, ya. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya seperti yang sering diingatkan adalah pada huruf dhad yang bertanda sukun. Ad'afu, tidak dipantulkan, tidak tidak juga tidak juga, ya. Biarkan suaranya di dalam. Kedengaran. Nah, itu suara dikeraskannya, tapi tidak seberlebihan itu, ya. Ad'afu nasira, ya. Ad'afu. Nah, kemudian perhatikan juga huruf sin di sini. Nasira, ya. Nasi, ya. Hendaknya perhatikan untuk tetap ditipiskan, ya. Nasi, jangan jadi nasi, no la. Nasi, ya. Makanya jangan dibiasakan monyongkan kedua bibir untuk huruf tebal, ya. Bukan juga sui, jangan sui, ya, tapi langsung ke bawah. Sui. Nah, wa aqallu adada, ya, di sini seluruh akhir ayat diakhiri dengan mad iwad, ya. Jadi kadarnya hanya 2 harakat saja. Baik. Kita ulangi sekali lagi, silahkan dimaksimalkan. Hatta idza ra'au ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu 'adada. Panjang teuing? Enggak, ya. Jangan terlalu ngotot, santai saja.
Fasaya'lamun. Ain tadi kelewat ya. Masih ada yang ainnya samar-samar, nggak tahu hamzah atau hampir ain ya. Silakan dimaksimalkan ainnya di situ. Fasaya'lamuna, fasaya'lamuna, ya'lamun. Nah, sekali lagi maksimalkan. Kemudian lagi fasaya'lamuna man nasiran wa, ya. Idgham di sini juga sering diingatkan terkait gunnah, ya, terkait gunnah. Suaranya juga ada keterlibatan khayshum, bukan cuman nasiraw, mulut saja suaranya, tidak, ya, tapi libatkan juga khayshum, nasiraw, ada suara hidungnya juga. Nah, sekali lagi, hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu 'adada. Qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Aqribum ma tu'aduna am yaj'alu ya, saya ingin coba garis bawahi di bagian huruf qalqalah di sini. Adri, ya, yaj'al, ad am yaj, ya, coba diperhatikan. Dipantulkan tapi kemudian jangan dijeda, ya. Ini yang sering juga terjadi adalah menjeda setelah qalqalah. Adri, jangan dijeda. Adri, yaj'al, langsung ke huruf berikutnya masuk. Nah, sekali lagi. Qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Yuzhir, ya, bukan yo. Sama ya, di sini memang nanti insyaallah kita coba buka daurah itmamul harakat ya. Ini juga penting ya. Jadi, fathah, kasrah, dhammah itu a, fathah itu betul-betul a, kasrah itu betul-betul i, dhammah itu u, benar-benar u ya. Jangan yod ya. Yod ya. Ha betul-betul a ya, bunyinya a bukan e ya. Nah, kadang agak miring-miring, maka silakan disempurnakan. Nah, sekali lagi, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
tebal di sini ya. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Man irtada min rasulin. Sin kalau berdampingan sama huruf tebal biasanya agak ke bawah ya, agak ke bawah tebal maksudnya. Mir rasul tidak ditebalkan. Yasluku sama. Jempek dulu sebentar nanti suaranya beda. Rasulin yasluku us. Coba tipis tajam, paham? Jadi si udara itu keluar memang dari celah yang sempit sekali antara gigi atas. Sebentar dulu, nanti. Jadi berisik jadi siga di kandang orai. Apa tadi? Si sin itu udaranya itu keluar dari celah yang sangat tipis antara gigi atas dan gigi bawah. Kemudian ada lidah, ada ujung lidah di sejajar dengan gigi bawah itu. Ya. Us. Antum coba rasakan ya. Jangan sampai si udara itu keluar juga dari mulut. Enggak banjir. Us ya. Jadi jangan di mulut semuanya, enggak, tapi hanya keluar dari celah kecil tersebut. Us. Kelihatan enggak? Bukan no. Enggak, tapi us. Coba buat si udara itu keluar hanya dari celah kecil tersebut. Us sama. Zai juga az. So juga sama, enggak seperti shin keluar dari mulut semuanya, banjir di udaranya itu banjir di mulut, enggak begitu ya, tapi tajam ya, tipis tajam. Nah, coba sekali lagi. Illa man irtada mir rasulin sul ya. Nah, perhatikan. Illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم. Mangga. وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. طيب, coba lihat. Liya' huruf ain, perhatikan.
Anqa. Anqa. Ini bunyinya langsung huruf qaf dan kaf langsung di makhrajnya, ya. Bukan berarti idgham, ya. Bukan berarti idgham bi ghunnah, ya. Tapi silahkan ditempelkan pada huruf makhrajnya, ya. Anqa, anqa, anqa. Nah. Kemudian perhatikan juga qad ablaghu, qad ablaghu. Qalqalah tadi juga sudah diingatkan, ya. Jangan dijeda. Qad enggak, ya. Langsungkan qad ablaghu risa. Nah. Bisa dihabiskan satu ayat sekaliguskan satu napas, aman? Baik. Hayo. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in adada. Baik. Kita ulangi sekali lagi untuk pemantapan. Setelah itu kita coba minta beberapa untuk membaca seperti biasanya. Nah, silakan dimaksimalkan sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إلا من ارتضى من رسول ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم كل شيء.
silahkan dicoba untuk baca dari kakak Danish. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu 'adada. Tenang. Qul in adri aqaribum ma tu'aduna Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Alimul, diulangi. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama qad ablagu risalati rabbihim wa Sok bagi dua juga nggak apa-apa. liya'lama qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. La ba's. Ya, silahkan berikutnya Azmi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu 'adada. Diulangi. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu 'adada. Coba lihat. Ad'afu, ditekan aja yang kuat. Lidahnya ditekan yang kuat di samping situ. Jangan jadi enggak, suaranya enggak begitu. Tekan aja yang kuat. Coba. Ulangi, dia lihat adnya dulu. Man ad'afu. Coba. Baca man ad'afu. Hatta Ya, sok. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu 'adada. Qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadalla min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Lihat, mir rasulin fa jangan linfa illa man irtadalla min rasulin fa in enggak linfa tipis linfa. Coba
إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. La ba's. Ya, silahkan berikutnya Kakak Abiu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu 'adada. Qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Agak kepanjangan sedikit aja ya di mad iwadnya. Ya, di mad terakhir. Ya, amada da ya, agak sedikit aja kepanjangan. Coba kurangi sedikit. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Tamam. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Baik. Silakan berikutnya Kakak Firman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu 'adada. Qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in adada. Nah, bagus. Tafadhal, berikutnya Kakak Abdul Razak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu 'adada. Qul in adri aqribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Illa man irtada min rasulin fa
فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. La ba's. Ahsanta ya Abdul Razak. Abdul Razak sama siapa? Ustaz siapa? Ustaz Alwan. Ustaz Alwan, tolong perbaiki ha-nya diperjelas lagi. Kho-nya juga. La ba's. Sudah cukup baik. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah yang lain jangan berkecil hati. Di kesempatan mendatang mudah-mudahan Allah masih memberikan waktu ataupun kesempatan kepada kita semua. Baik, untuk kajian pagi hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya serta selalu memberikan kepada kita semangat dalam menuntut ilmu. Coba perhatikan dulu. Terakhir yang coba ingin saya sampaikan. Bisa dikatakan percuma, ya, alias sia-sia. Percuma, sia-sia, tak bermakna. Bisa ya dikatakan. Kapan? Ketika seseorang punya hafalan banyak tapi tidak perhatian sama kualitas bacaan. Faham tidak? Bisa dikatakan tidak percuma-percuma amat ya. Ada tentu saja faedah, manfaat ataupun keberkahan, kebaikan di sana. Tapi bisa ya. Bisa dikatakan sia-sia ketika dia hafalannya banyak sekali, tapi gunnah enggak bisa bedakan. Mana ikhfa, mana idhar enggak dibedakan. Mad asal-asalan. Antara perbedaan suatu huruf enggak betul-betul terpraktekkan dengan baik ya. Apalagi yang sifatnya lahnul jali, kesalahan yang sekiranya bisa mengubah dari sisi makna ya. Kesalahan yang bisa merubah dari sisi makna ya, maka ini kesalahan yang sangat-sangat fatal ya. Hafalan banyak tapi bacaan hancur ya. Ini tentu saja sangat-sangat fatal ya, kesalahan yang sangat fatal ya. Maksud poin yang ingin saya sampaikan sekali lagi adalah antum betul-betul harus berusaha untuk memaksimalkan kualitas bacaan ya. Makanya kita adakan di setiap pekannya bagi sebagian orang untuk tahsin di situ, perbaikan bacaan. Para pengampu musyrif tahfiz pun saya kira betul-betul agak ketat di situ ya. Coba perhatikan dari kualitas bacaannya apalagi yang sekiranya kesalahan jali tadi ya, lahnul jali, diperhatikan betul-betul, ditegur. Gunnah jangan sampai ditabrak-tabrak ya. Terlalu singkat, mad ya, diperhatikan ya. Kalau perlu adakan satu sesi di mana satu pekan sekali antum khususkan untuk tahsin. Apalagi yang orang-orang butuh penanganan secara khusus ya dari segi kualitas bacaannya. Maka poin yang coba saya sampaikan sekali lagi adalah perhatikan kualitas bacaan. Jangan terlalu terburu-buru untuk memiliki hafalan yang banyak tapi menyampingkan kualitas bacaannya. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.